Yeah, yeah. Oh. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Halo Jikit. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Udah pada bangun ya pagi ya? Udah pada mandi belum? Kayaknya belum kali. Mandi dulu. Jikit di rumah pasti udah pada mulai onsite ya sekolahnya ya. Iya. Jadi harusnya udah terbiasa bangun pagi, udah saat teduh dan menyiapkan diri untuk beribadah. Betul. Di tahun 2022 ini kita mau mulai dengan komitmen kita untuk lebih setia mengikut Tuhan. Betul. Dan harus selalu mengucap syukur senantiasa. Betul. Baiklah Jikit di rumah, kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Mengucap syukur kami masih diberi kesehatan, kami masih boleh beribadah meskipun secara online. Kami percaya bahwa suatu saat nanti kami boleh bertemu kembali bertatap muka untuk beribadah bersama-sama kepadamu. Pagi hari ini Bapak, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkuasa memimpin ibadah kami, dimanapun kami melakukan ibadah ini, kami percaya Roh Kudus yang ada menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Jikit di rumah, Lause mau mengajak untuk kita semakin memantapkan hati kita untuk mengasihi Tuhan, bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain. Tidak. Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita angkat pujian ini, selain Engkau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah bagian kita selama-lamanya. Sekalipun kesusahan ada di sekitar kita,
Tuhan tetap jadi kekuatan kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah engkau selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, Cikit, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini menjadi doa buat kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya supaya Tuhan semakin meneguhkan kita di dalam kita mengikuti Dia. Perjalanan ke depan kita belum tahu ya Lausi ya. Iya, kita nggak tahu. Apakah susah, apakah senang? Kita pengennya senang ya tentunya ya. Pengennya. Ya, tetapi lewat lagu ini biarlah kita semakin dikuatkan. Karena Tuhan selalu berada bersama kita. Betul. Dan kita mau lebih setia lagi dalam mengikuti Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita angkat pujian ini with all I am. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I'll live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason
with all I am. Dengan segenap hati kita mau serahkan hidup kita untuk Tuhan. Menjadi doa kita untuk kita lebih setia mengikut Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, untuk kita bisa boleh terus setia melayani Tuhan dalam hal apapun yang bisa kita lakukan. I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Halo Jikit, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Lo seharap Jikit semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Lo sedengar, sebagian dari kalian sekarang udah mulai sekolah secara onsite ya. Wah, pasti Jikit semua seneng bisa ketemu guru dan teman-teman di sekolah. Tapi ingat ya Jikit, karena kita masih dalam kondisi pandemi, waktu di sekolah tetap jaga prokesnya. Dan kita juga terus berdoa ya Jikit, supaya nanti kita juga bisa kembali bersama-sama sekolah minggu secara onsite di gereja kita. Nah Jikit, seperti biasanya nih kalau ketemu Lause Yogi di hari Minggu, Lause Yogi akan menceritakan kisah di Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita bersama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan kita tutup mata, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan yang melindungi kami, sehingga kami berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan, tolong setiap kami yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah kami boleh berkonsentrasi dengan baik dan dengan penuh sukacita mendengarkan setiap cerita yang akan disampaikan oleh Lause Yogi. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jikits, Lause Yogi mau nanya dong, pernah nggak sih kalian pernah merindukan sesuatu atau menginginkan sesuatu yang luar biasa, kalian pengen banget sampai kalian rela nunggu, bahkan mungkin dalam waktu yang lama sampai bertahun-tahun kali ya, untuk sesuatu yang kalian inginkan. Coba deh kalian pikirkan, pernah nggak kalian kepengen sesuatu sampai kalian nunggu? Meskipun waktunya lama, pokoknya aku mau nunggu sampai dapetin sesuatu yang kalian pengen itu. Kalau si Yogi nih dulu waktu kelas 4 SD, zaman pertama kali adanya PlayStation tuh, kira-kira mungkin udah lebih dari 15 tahun yang lalu ya Jikits, si Yogi sekolah SD. Pengen banget waktu itu punya PlayStation. Tetapi waktu itu orang tuanya Lause Yogi nggak kasih langsung. Syaratnya Lause Yogi harus nabung dulu
nanti baru dikasih. Tahu nggak Jikids? Losoyogi itu sampai harus nabung 1 tahun lebih. Tetapi karena Losoyogi pengen banget dan rindu banget gitu ya, punya PlayStation, bisa main PlayStation sendiri di rumah, Losoyogi rela menunggu itu. Nah, mungkin teman-teman Jikids semua yang ada di rumah punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Nggak sama seperti Losoyogi. Ada yang pengen liburan ke luar negeri kali ya. Atau mungkin ada yang pengen punya Xbox mungkin. Atau mungkin ada yang pengen punya PS5 gitu. Sampai harus nunggu dalam waktu yang lama. Jikids, hari ini Losoyogi pun akan menceritakan satu kisah tentang penantian. Tentang seseorang yang menunggu apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Bahkan menunggu sampai bertahun-tahun lamanya. Siapa orang yang menantikan itu? Yuk kita lihat kisahnya. Dan ketika genap 8 hari, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah sesuai dengan perintah di hukum Taurat. Dan di bait Allah ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan Tuhan sudah berkata kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Ia datang hari itu ke bait Allah sesuai dengan perintah Roh Kudus ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus. Ketika Simeon melihat Yesus datang, ia menyambut anak itu, memegangnya dan memuji Allah. Ya Tuhan, sekarang perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera seturut dengan firman-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Kau nyatakan di hadapan segala bangsa, terang yang menyatakan di hadapan bangsa lain, dan kemuliaan bagi Israel. Sebab anak ini telah ditentukan untuk membangkitkan dan menjatuhkan banyak orang di Israel, dan dia akan menimbulkan perbantahan, dan semua pedang akan menembus jiwamu, supaya nyata banyak pikiran dari orang-orang. Selain Simeon, ada juga di tempat itu seorang bernama Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Dan ketika ia melihat bayi itu, ia pun sama-sama memuji Allah, mengucap syukur, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah peristiwa itu, mereka kembali ke kota asalnya, yaitu di kota Nazaret. Nah, Jikids, udah tahu kan sekarang siapa tokoh yang menanti-nantikan dengan penuh kesetiaan dan kerinduan untuk mencapai sesuatu yang sangat dia inginkan dalam kehidupannya, yaitu tokoh Simeon. Kisah mengenai Simeon ini dicatat di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya ke-21 hingga ke-38. Dan menariknya Jikids bahwa kisah ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas setelah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem, tanah Yudea. Meskipun hanya dicatat di dalam Injil Lukas,
Peristiwa ini mengajarkan kita banyak hal yang baik yang seharusnya kita teladani sebagai anak-anak Tuhan. Di situ diceritakan J-Kids bahwa ketika umur Tuhan Yesus genap 8 hari, ia dibawa oleh kedua orang tuanya ke bait Allah untuk mengadakan upacara pentahiran atau disunat. Ini menandakan bahwa Bapak Yusuf dan Ibu Maria adalah dua orang yang saleh dan taat kepada hukum Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Imamat, memang anak-anak yang genap berusia 8 hari itu harus disunatkan ya J-Kids sebagai tanda perjanjian Allah dengan umat kepunyaannya. Waktu Ibu Maria dan Bapak Yusuf datang ke bait Allah, maka di situ ada orang yang tadi bernama Simeon. Simeon itu nampaknya hampir setiap hari ada di bait Allah. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Simeon ini adalah seorang imam karena dia sehari-hari ada di dalam bait Allah. Tetapi kalau kita pelajari lebih jauh ya J-Kids, tidak ada catatan di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Simeon itu adalah seorang imam. Meskipun Simeon bukan seorang imam, tetapi Simeon adalah seseorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, yaitu menantikan janji dari Sang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, J-Kids, pertanyaannya bagi kita nih, mau nggak kita semuanya seperti Simeon yang disebutkan di dalam Alkitab, menjadi orang yang benar di hadapan Allah dan menjadi orang yang saleh, dan menjadi orang yang setia menantikan janji Tuhan di dalam kehidupan tentang Sang Mesias Juru Selamat. Ketika bangsa Israel pada saat itu yang telah mendengar akan adanya janji Mesias, mereka melupakan J-Kids. Mereka tidak lagi menanti-nantikan datangnya Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias dengan penuh pengharapan dan kerinduan dan kesetiaan seperti Simeon. Tetapi Simeon adalah orang yang setia menantikan janji Tuhan itu. Dan yang menariknya lagi nih, Simeon meskipun bukan imam, dikatakan bahwa Simeon adalah orang yang ada Roh Kudus di atasnya. Ini juga menarik J-Kids, sebab sebelum peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas orang percaya, itu jarang sekali diceritakan ada seseorang yang ada Roh Kudus di atasnya. Tetapi Simeon dituliskan ada Roh Kudus di atasnya. Wah, luar biasa ya Simeon ini J-Kids. Mau nggak kita J-Kids jadi orang seperti Simeon? Orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang saleh, dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus itulah Simeon menjadi orang yang mengalami pembaharuan hidup, kehidupannya diubahkan, dan semakin setia menantikan kedatangan Mesias, berbeda dengan orang-orang Israel lainnya. Mungkin Simeon harus melewati penantian yang amat panjang, bertahun-tahun di bait Allah, sampai tiba waktunya Simeon berjumpa dengan Sang Mesias itu, dengan bayi Kristus yang dibawa oleh Ibu Maria. Waktu dia melihat bayi itu, tentunya dengan dorongan Roh Kudus dia bisa mengenali bahwa bayi itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Bayi yang dinantikan oleh dia dengan penuh kesetiaan bertahun-tahun lamanya. Dan Simeon memujikan satu pujian yang indah. Dia mengatakan bahwa sekarang saatnya, perkenankanlah aku berpulang, aku kembali ke hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa J-Kids Simeon mengatakan seperti itu dalam pujiannya di ayat ke-29? Karena Roh Kudus sendiri yang pernah mengatakan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias itu. Jadi ketika dia sudah melihat Mesias, dia dengan penuh sukacita
ingin kembali kepada Tuhan dalam damai sejahtera karena dia telah meyakini bahwa janji keselamatan itu ada di dalam diri bayi Yesus Kristus. Satu keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Allah di hadapan bangsa-bangsa. Jikids, keselamatan yang dibawa oleh Kristus Yesus tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi dinyatakan di hadapan bangsa-bangsa dan menjadi terang yang sungguh nyata di hadapan bangsa-bangsa itu dan menjadi kemuliaan bagi Israel, karena seharusnya Israel lah yang pertama kali menerima janji itu. Nah, Jikids, setelah membacakan kidung itu, Maria, ibu Tuhan Yesus, dan Bapak Yusuf itu kebingungan. Kenapa ya Simeon mengatakan hal demikian? Lalu sambil memberkati Ibu Maria dan Bapak Yusuf, Simeon berkata bahwa anak ini itu ditentukan untuk membangkitkan dan menjatuhkan banyak orang di Israel. Pasti kita bingung ya, apa sih maksudnya membangkitkan dan menjatuhkan? Nah, Jikids, membangkitkan sebagian bangsa Israel artinya bahwa anak ini akan membawa sebagian orang atau banyak orang di Israel untuk percaya kepadanya dan menerima janji keselamatan. Tetapi sebagian orang juga di Israel akan jatuh. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Orang-orang yang justru membenci Tuhan Yesus. Nah, Jikids, kita harusnya bersukacita ya Jikids. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Mesias itu, Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah percaya kepadanya. Jadi kita tidak termasuk orang-orang yang dijatuhkan. Seperti banyak orang di Israel yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan di ayatnya ke-35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Itu menandakan, Jikids, bahwa Ibu Maria yang bersukacita karena dia memiliki seorang bayi, pada akhirnya akan mengalami sebuah duka cita. Karena tentu kita tahu ya Jikids, bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai juru selamat yang nanti akan naik ke atas kayu salib. Wah, Jikids, ini satu peristiwa yang luar biasa yang dicatat oleh Lukas. Dan pada saat itu Jikids, bahwa Simeon tidak sendiri. Ada orang lain juga, seorang perempuan yang sudah tua, yang dikatakan umurnya sudah 84 tahun, bernama Hana. Dan dia adalah seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asher. Nah, Hana ini juga sama Jikids, ketika dia melihat, dia percaya bahwa itu adalah bayi Mesias dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Jikids, mau nggak kita belajar dari Simeon dan Hana? Kita senantiasa dengan setia menantikan kedatangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Dan kita juga bersama-sama bersukacita seperti Simeon ketika kita telah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita menerima Roh Kudus. Mau nggak kita juga hidup diubahkan terus-menerus? Dan kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, Jikids, apa yang kita inginkan gitu ya, yang kita rindukan sampai kita rela menantinya dengan waktu yang lama, itu bukan PlayStation, bukan liburan ke luar negeri, tetapi all I want is Jesus. Tetapi yang kita inginkan dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Jikids, kita sudah masuk nih ke tahun 2022. Yuk kita sama-sama belajar seperti Simeon dan Hana, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita diubahkan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menerima jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga bersukacita karena kita sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita melewati tahun 2022 ini dengan terus setia, percaya kepada Tuhan, bertumbuh menjadi anak-anak
yang senantiasa mencerminkan kehidupan di hadapan orang-orang serupa dengan Kristus Juru Selamat kita. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh mengenal Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami ini. Ajar kami ya Tuhan memiliki sikap seperti Simeon yang dengan setia menantikan janji Tuhan dalam kehidupannya, dan sesuatu yang dia inginkan dalam kehidupan ini hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Kami mau juga ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, kehidupan kami terus diubahkan dan kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam Kristus dan setia kepada Tuhan, melewati tahun 2022 ini dengan penuh kemenangan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. G-Kids, yuk kita sama-sama buka kembali Alkitab kita dan kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini. Terambil dari Mazmur pasalnya ke-73 ayat ke-25b. Mazmur 73 ayat 25b. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lose Yogi ulangi sekali lagi ya G-Kids. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sampai ketemu minggu depan G-Kids. Tuhan Yesus memberkati.